Bilangan 25 ayat 10 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, Finehas anak Eliezer, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu, ayat yang ke-12, katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Puji Tuhan, kita sudah membaca bagaimana firman Tuhan datang menerangkan tentang Finehas, anak Eliezer, anak Imam Harun, yang telah begitu giat membela kehormatan Tuhan. Nah, peristiwa bagaimana di dalam Bilangan 25 ini, bagaimana kejadiannya bahwa umat Israel itu mereka telah bersinah dengan ayat yang ke-1 dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka telah melakukan perbuatan dosa, dikatakan di ayatnya yang ke-1, Bilangan 25 ayat 1, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah mereka. Kemudian kita lihat ketika Israel berpasangan dengan Baal-Peror, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Tuhan murka kepada umatnya, kepada umat Israel, karena mereka telah melakukan dosa yang besar. Mereka berzina dengan perempuan Moab, dan juga mereka mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Dan akhirnya, kalau kita baca di ayat yang di sini, maka di Bilangan pasal yang ke-25 ini, itu ada tulah, sehingga apa? Tulah telah menimpa mereka, umat Israel, ya. Kita lihat di ayat-ayat yang sebab ayat yang ke-12, ya, katakanlah sesungguhnya aku akan memberikan kepadanya perjanjian keselamatan daripadaku, untuk menjadi perjanjian keimaman untuk, ayat yang ke-9, ya. Ayat yang ke-9, akibat dari dosa yang dilakukan oleh umat Israel ini, maka orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Ada 24.000 orang telah mati karena tulah yang diberikan oleh Tuhan karena dosa umat Israel. Akhirnya kita lihat bahwa ada orang yang dipakai Tuhan, ada hambanya yang dipakai Tuhan untuk menyurutkan murka Tuhan. Kita sudah baca tadi bahwa Finehas, anak Eliezer, anak Imam Harun, telah menyurutkan murka Tuhan dengan dia melakukan perintah Musa. Musa katakan apa? Ayat 4, berfirmanlah kepada Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepelai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Dan kemudian kita lihat ayat yang ke-6,
Kebetulan datanglah salah seorang membawa seorang perempuan Midian kepada anak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang tangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Naini yang dilakukan oleh Pinehas. Ketika hal itu dilakukan oleh Pinehas anak Eliezer, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Nah, saudara, ada seorang yang dipakai Tuhan, Pinehas namanya. Dia begitu giat membela kehormatan Tuhan. Saudara, kita yang dipanggil Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, umat-umat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan panggil, yang turut di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi mari, apakah kita benar-benar tetap giat di dalam pelayanan kita, pekerjaan Tuhan? Bagaimana sikap kita? Nah, saudara, kata giat ini adalah sikap hidup yang aktif, ya. Giat di dalam Tuhan adalah berkomitmen setia dalam melakukan pelayanan, dalam panggilan yang dipercayakan. Orang yang giat itu adalah orang yang hidup, sikap hidup yang aktif, berkomitmen setia, dan melakukan perintah Tuhan, melakukan panggilan Tuhan dengan setia. Nah, orang yang giat membela Tuhan, orang yang giat di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan akan memberikan janjinya, yaitu janji keimaman, janji diperlengkapi untuk tugas pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga orang yang melayani Tuhan, kita semua yang turut di dalam pekerjaan Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang mencari jabatan secara duniawi, gengsi secara dunia, atau mencari aktivitas untuk sepertinya untuk mengisi waktu, tetapi semuanya karena panggilan Tuhan. Semuanya harus memahami, kita harus memahami bahwa inilah yang Tuhan perlengkapi buat kita untuk kita turut di dalam tugas keimaman dari Tuhan. Akibat daripada orang yang membela pekerjaan Tuhan, membela firman, membela kehormatan Tuhan, maka firman Tuhan katakan di sini bahwa ayat 12, sebab itu sesungguhnya aku akan berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Tuhan menjanjikan perjanjian keselamatan bagi orang yang giat membela kehormatan Tuhan, membela kebenaran firman-Nya. Sehingga dia juga menjadi orang apa, dipercayakan menjadi apa, ayat 13, untuk menjadi perjanjian keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah, yang kedua kali dikatakan, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Nah, luar biasa Pinehas. Di balik dia melakukan segala firman Tuhan, di balik dia membela kehormatan Tuhan, akhirnya dia mendapat jawatan yang Tuhan berikan menjadi keimaman untuk selama-lamanya. Saudara, mari, Tuhan yang mengangkat, ya, Tuhan yang mempercayakan. Pelayanan yang Tuhan percayakan di bidang yang Tuhan kasih perlengkapi buat
kita semua, bukanlah Alkitab katakan kita harus memahami. Itu bukan oleh kuat dan gagah kita. Itu bukan oleh kepintaran kita. Bukan karena kita semua bisa. Tetapi Alkitab mengatakan semuanya bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi oleh Roh-Mu, kata Tuhan. Jadi saudara, oleh Roh Kudus saja yang memampukan kita untuk apa? Untuk supaya kita benar-benar menjadi orang yang berkomitmen setia untuk tetap melakukan tugas panggilan dalam pelayanan kita, menjunjung tinggi firman Tuhan. Bukan mencari kehormatan bagi diri sendiri, bukan untuk mencari pencapaian untuk diri sendiri, tetapi di atas semuanya itu, kita harus menyadari, semua kita hanya diperlengkapi oleh Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal yang keempat, ayat 10 sampai 13 mengatakan apa? Bagi orang percaya, bagi kita semua, Efesus pasal yang keempat, ayat 10, Tuhan yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk meneguhkan, memenuhkan segala sesuatu. Dan Ialah, Tuhanlah yang memberikan, Tuhan yang memberikan ya, baik rasul-rasul, nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 5 jawatan dalam gereja, dalam tubuh Kristus, itu semua diberikan oleh Tuhan, bukan karena kita bisa. Untuk apa? Tujuannya ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi apa? Pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah akan mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin, saudara. Jadi membawa kepada kita semua, hendaklah dalam hidup ini kita memahami apapun kemampuan kita, apapun pencapaian kita, apapun yang hari ini kita sudah berhasil dalam segala pelayanan kita, mungkin secara ukuran manusia kita kata orang kata kamu sukses dan sebagainya. Mari kita harus memahami dan sadar diri, semuanya itu Tuhan yang memperlengkapi kita, bukan karena diri kita sendiri. Sehingga jabatan ini, jawatan dalam gereja ini bukanlah untuk mencari kedudukan atau gengsi di dalam organisasi seperti organisasi dunia. Orang mencari kedudukan, orang berebut kedudukan, orang berusaha dengan segala cara untuk supaya dia mencapai satu kedudukan dalam jabatan yang terhormat sehingga dipanggil orang berkedudukan yang tinggi dan sebagainya. Tapi mari kita menyadari semuanya ini, semua jawatan dan segala yang Tuhan berikan, ini semua hanya pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Amin, saudara. Sehingga kita tidak salah. Kita tidak melanggar firman Tuhan. Kita memahami, kita menyadari semua di atas segalanya itu hanya tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan bagi kita semua untuk kita melakukannya. Sehingga kalau kita giat di dalam Tuhan, kita tidak salah. Bukan kita giat untuk mencari kehormatan diri, untuk mencari dihormati oleh manusia. Paulus katakan dalam Roma, kerajaan Allah bukanlah soal makan, minum,
Tetapi kerajaan Allah itu adalah soal damai sejahtera, soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Barang siapa melayani dengan cara ini, dengan cara kerajaan Allah, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara, kita yang melayani dalam kerangka kebenaran firman, kita tidak perlu mencari hormat, tetapi kita akan berkenan kepada Allah, dan yang kedua dihormati oleh manusia. Apalah artinya kita mencari hormat di hadapan manusia, tetapi tidak berkenan di hadapan Allah? Percuma. Tetapi mari, ada yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita giat membela, melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, kita mencari perkenan Tuhan, otomatis kita mendapat penghormatan di hadapan manusia. Amin, saudara. Ini sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mendapat kepercayaan, diperlengkapi di dalam tugas pelayanan kita, keimaman yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Kita tidak lari dari kerangka kebenaran firman Tuhan. Sehingga mari, orang yang giat adalah orang sudah tentu yang rajin, orang yang bersemangat, orang yang tetap kuat. Amin. Orang yang benar-benar siap sedia, orang yang giat. Dan Alkitab yang giat di dalam pekerjaan Tuhan kita yang ada di masa-masa akhir ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka Paulus katakan di dalam Efesus bahwa kita adalah menjadi orang-orang yang harus benar-benar siap dan kuat di dalam Tuhan. Karena orang yang giat, orang yang berusaha, orang yang melakukan segala sesuatu, dia harus kuat. Orang yang giat dia harus kuat di dalam Tuhan. Sehingga Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 katakan apa? Efesus 6 ayat 10, hendaklah kita kuat di dalam apa, saudara? Di dalam Tuhan. Ya, Efesus 6 ayat 10 jelas sekali, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa, saudara? Kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan lihat iblis. Kita yang berjuang, kita yang giat di dalam Tuhan, perjuangan kita bukan menghadapi musuh-musuh yang kelihatan, tetapi Alkitab katakan ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perlawanan kita, perjuangan kita, segala usaha kita, perbuatan pelayanan yang kita lakukan di hari-hari ini, kita juga menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Itulah roh-roh jahat di udara dengan segala strukturnya, dengan segala yang dapat dilakukan. Tapi di dalam Tuhan Yesus, Alkitab katakan dia hanya seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan mengelilingi, ingin menjatuhkan kita. Tetapi kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga mari, orang yang mau giat di dalam Tuhan, kita juga adalah orang yang selalu siap di dalam kekuatan Tuhan. Orang yang bersiap artinya sudah setengah dari kemenangan. Ya, kemenangan itu hasil dari perjuangan. Tetapi ada istilah juga kalah sebelum berperang. Kalau kita tidak siap, kalau kita tidak benar-benar bersiap, kita akan menjadi orang yang kalah sebelum berperang. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang siap di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang sudah setengah mencapai kemenangan karena kita sudah siap. Dan Alkitab katakan juga di dalam Yesus kita lebih dari pemenang. Amin, saudara. Itulah Tuhan mau membawa kita bahwa Finehas tadi dia membela Tuhan.
Dia membela kehormatan Tuhan. Dia melawan segala dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Dia berani bertindak. Dan mari saudara, orang yang rajin, orang yang mau bertindak dengan firman Tuhan, maka Alkitab katakan bahwa orang yang rajin, Amsal 12 ayat 24, Amsal 12 ayat 24, orang yang rajin apa saudara? Dikatakan apa oleh firman Tuhan? Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudara, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Saudara yang giat, yang rajin di dalam Tuhan, yang mau terus berusaha, berkomitmen terus aktif. Walaupun banyak penuh dengan pengorbanan, daging kita, kesenangan kita ditinggalkan, orang lain mungkin berpergi, berlibur, bersantai-santai, tetapi kita terus di dalam pelayanan, kita harus setia melayani, waktu kita harus atur untuk tetap stay melayani dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Ada diri kita yang dapat, daging kita yang kita kalahkan. Jadi ketika kita mengalahkan diri sendiri, itulah kita disebut pemenang. Ketika kita mengalahkan daging kita, ketika kita mengalahkan kesenangan dunia ini, maka itulah kita menjadi pemenang. Saudara, banyak fenomena orang di akhir-akhir zaman ini ingin mencari kesenangan dunia, ingin menghilangkan stres. Orang datang menyerbu mall. Maka sekarang fenomena dikatakan fenomena rojali. Saudara, pengusaha-pengusaha mengeluh, ada rojali yang menyerbu mall. Apa itu rojali, saudara? Rombongan jarang beli. Menyerbu mall, mallnya ramai sekali, pengusaha, wah mall ramai ya. Tetapi jarang beli, pengusaha berteriak, aduh omset penjualan kurang sedikit. Bukan hanya berteriak karena rojali, rombongan jarang beli. Tetapi mereka berteriak juga, ada juga datang rohana, saudara. Apa itu rohana? Rombongan hanya nanya, saudara. Datang ke mall, hanya nanya. Kemudian ngopi-ngopi sedikit. Tujuannya ingin menghilangkan stres katanya. Ingin beria-ria. Pulang apakah damai sejahtera apa sukacita? Saudara, tidak. Yang ada uangnya habis. Cuma untuk ngopi di mall. Yang kalau minum di rumah cuma berapa mall sekian. Saudara, kita bukanlah orang-orang yang mencari kesenangan dunia ini. Kita bukanlah orang-orang yang mencari sesuatu untuk daging semata. Tetapi mari, apakah kita mencari situasi atau apakah kita menjadi orang-orang yang selalu giat di dalam Tuhan? Apakah kita membela kehormatan Tuhan? Apakah kita mengutamakan Tuhan? Maka kalau kita melakukan semuanya, Alkitab katakan carilah dahulu kerajaan Allah kebenaran, maka semuanya akan ditambah. Yang lain-lain itu Tuhan akan menjadi tambahan bonus bagi kita kalau kita mau giat membela kehormatan Tuhan. Sehingga saudara, mari apapun kondisi kita, keadaan kita, situasi, masalah, pergumulan, beratnya tugas pelayanan, yakin dan percaya bukan oleh kuat gagah kita, tetapi oleh Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kemenangan, yang akan membawa kita kepada pencapaian segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kita akan lihat, wah benar, Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang yang apa? Yang diurapinya. Amin, saudara. Wah, saya tambahan Mazmur ya. Mazmur pasal, kita lihat Tuhan memberikan kemenangan yang apa? Gilang gemilang, saudara. Mazmur pasal yang ke-20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang dengan tangan kanan. Mazmur 20
ayatnya yang ke-7, Tuhan memberi kemenangan yang gilang gemilang kepada orang yang diurapinya, yaitu kita semua yang percaya kepada Kristus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan apa? Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang yang diurapinya. Bukan hanya itu, menjawabnya dari surganya yang kudus. Setiap seruan kita, pergumulan kita, doa-doa kita, masalah kita, kesesakan kita, apapun yang kita bawa kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya dari surga. Saudara, karena itu, mari kita mau giat di dalam Tuhan. Ayatnya yang terakhir, ayat yang sering kita baca, saudara. Kalau kita mau giat membela pekerjaan Tuhan, kita mau selalu berkomitmen setia dalam pelayanan, maka 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan apa di sana? Saudara-saudaraku, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Saudaraku yang kekasih, mari kita melihat ayat ini, ayat yang ke-58. Akhirnya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus apa, saudara? Berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Giatlah selalu pekerjaan Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya punya motivasi yang salah. Jangan dikatakan seperti pepatah, jangan kita menjadi orang-orang yang panas-panas teh ayam, katanya. Panas-panas teh ayam itu awal-awalnya semangat, tapi akhirnya melempem. Saudara, kita harus giat, itu harus selalu artinya kita punya komitmen bahwa kitalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Untuk apa? Untuk pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Sehingga kalau kita melakukannya, Alkitab katakan, sebab dengan demikian kita bahwa dengan persekutuan dengan Tuhan, jeripayam tidak sia-sia. Di dalam Tuhan tidak ada kata sia-sia. Apa yang kita kerjakan, Alkitab katakan Tuhan tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai.